warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarifah Dwi Maulida dengan NIM 530 2018 0053 dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir akan menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan akhlakul karimah. Secara sederhana, akhlak merupakan tingkah laku seseorang yang didorong oleh keinginan secara sadar untuk melakukan segala perbuatan yang baik. Dalam ajaran Islam, akhlak yang baik adalah akhlak yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran atau sesuai dengan contoh dari Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran ada beberapa ayat-ayat yang menjelaskan tentang akhlakul karimah. Atau bahkan secara umum, Al-Quran adalah menjadi akhlak. Dalam arti pakaian kita atau sebagai dasar bagaimana cara kita untuk cara hidup atau berkomunikasi dengan sang Khalik atau dengan makhluk lainnya, atau cara kita berpikir atau berbuat. Yang pertama ada dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bishabri wassalah innallaha ma'assabirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang dengan yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Hai orang-orang yang beriman, mintalah bantuan dari Allah dalam seluruh urusan kalian dengan bersabar dan menghadapi berbagai musibah atau berbagai bencana. Dan bersabarlah kalian ketika melaksanakan ketaatan dari Allah, dan bersabarlah kalian dalam meninggalkan maksiat dan ataupun dosa-dosa. Dan bersabarlah kalian ketika mendapatkan musibah, apalagi pada zaman sekarang atau pada saat ini ada virus corona yang menyerang kepada bumi kita, bumi Indonesia. Kita sabar-sabar saja, kita minta pertolongan oleh Allah untuk dijauhkan dari penyakit apapun, termasuk penyakit virus yang ada pada saat ini, yakni virus corona yang bisa mematikan. Atau bahkan banyak sekali yang sudah wafat atau meninggal dari virus corona ini, seperti itu. Dan jadikanlah sholat untuk sebagai penolongmu. Sholat bisa menyebabkan jiwa-jiwa menjadi tentram serta dapat menahan diri dari perbuatan keji atau mungkar. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar dengan pertolongannya, taufik dan tuntunannya kepada jalan yang lurus. Seperti itu. Yang kedua ada dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah engkau ingkar kepadaku. Seseorang hamba ketika bersyukur kepada Allah, ia akan menyebut kebaikannya Allah, yaitu nikmat. Sedangkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bersyukur kepada hambanya, maka Allah berarti memuji hamba dengan menerima kebaikan hambanya, yaitu karena ketaatannya, seperti itu. Kita harus bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat bahwa kita disejahterakan. Dan satu jenis nikmat yang justru langkah kita nikmati, yakni kesehatan. Jarang sekali kita bersyukur atas nikmat kesehatan yang kita miliki sekarang. Apalagi sekali lagi ada virus corona yang menyerang. Banyak sekali yang terkena virus corona, tetapi alhamdulillah kita tidak terkena karena atas nikmat oleh Allah yang diturunkan kepada kita, karena sesuatu yang baik datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa bersyukur dengan mengucap alhamdulillahi rabbil alamin, seperti itu.
Yang ketiga yakni dari Quran surat Al-A'raf ayat 199. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hudil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Yang artinya, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Apabila kita mendapat kejadian yang misalnya kita didolimi atau dijahati oleh seseorang, kita tidak boleh balas dendam karena ketika kita balas dendam, kita tidak jadi mendapat pahala dari Allah, karena kita ketika didolimi akan mendapat pahala dari Allah karena kita didolimi oleh mereka. Dan kita harus menjauhi orang-orang yang seperti itu. Jadilah maaf, berarti jadilah maaf untuk sesama karena Allah saja menjadi pemaaf. Allah yakni maha pemaaf. Masa kita menjadi hambanya kita tidak pemaaf. Seperti itu. Kita harus sadar diri ya, kita hanya hamba dari Allah. Allah saja yang menciptakan kita. Apapun yang kita lakukan, dosa apapun yang kita lakukan bisa dimaafkan oleh Allah. Tetapi kita hambanya saja yang dizalimi atau dijahati oleh sesama kita, manusia sesama kita yang sama-sama makan nasi atau sama-sama minum, sama-sama hidup atau sama-sama diberikan nyawa oleh Allah. Kita tidak memaafkan orang itu, berarti kita cemen. Kita cemen ya, kita kurang ilmu saja berarti ya. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila saya menyampaikan dari awal hingga akhir tadi ada salah kata. Saya mohon maaf atau bisa dikoreksi di bawah seperti itu. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.